Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tahta yang luar biasa tingginya 33 meter, 10 zang, di punggungnya. Batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya dipasang dan seorang lelaki samar-samar terlihat mengambang di belakang kursi ini, menyebarkan keparahan, martabat, dan bahkan teror di sekeliling. Di bagian atas belakang kursi, ada permata merah terang berbentuk setengah lingkaran yang tampak seperti matahari yang memandangi Ibu Pertiwi. Tapi kecemerlangannya berwarna oranye gelap, memberi kesan bahwa itu membawa malapetaka dan teror. Di puncak dada sosok ini, juga di belakang kursi, permata berlian merah keemasan yang sangat menyilaukan bisa terlihat. Setiap garis lambang yang digambar di atasnya tampaknya berusaha menunjukkan kekokohan pria itu, sebagian besar darinya mengeluarkan kecemerlangan yang cerah. Di depan kursi lebar ini, dua singa yang merangkak diukir di sisi kiri dan kanan, seolah-olah mereka sedang mengaum. Pola dekoratif megah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya benar-benar mengisi bagian belakang singgasana. Pada saat tahta ini muncul, sebuah kolom cahaya keemasan tiba di tubuh Long Xingyu, benar-benar menyelimutinya dan Long Hao Chen. Saat cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua, Long Hao Chen menghilang dan tubuh Long Xingyu membesar 10 kali lipat sebelum perlahan duduk di atas tahta. Di kota Odin, apakah mereka manusia serigala atau penghuni sebelumnya, tidak ada yang bisa bergerak di bawah tampilan kekuatan yang luar biasa ini. Penduduknya semua dilanda panik sementara tatapan manusia serigala dipenuhi dengan keputusasaan. Seorang werewolf berambut kuning keemasan yang terlihat jauh lebih kuat daripada yang lain dari rasnya berkata dengan suara bergetar, ini adalah tahta surgawi dari Doom and Slaughter. Long Xingyu yang sangat besar perlahan-lahan duduk lurus di atas singgasananya, tatapannya yang dingin sungguh menakjubkan, dan pada saat ia duduk, permata berlian emas merah di bagian belakang kursi tiba-tiba muncul di dadanya ketika seluruh langit mulai menjadi berwarna merah keemasan. Pertimbangan. Sebuah kata dingin keluar dari mulut Long Xingyu. Kilau oranye menyembur keluar dari punggungnya, berubah menjadi pedang besar yang melayang di langit, tepat di atas kepalanya. Manusia serigala berambut emas sudah menyerah semua harapan, dia tidak bisa membayangkan mengapa tembakan besar seperti itu bisa muncul di perbatasan aliansi kuil. Meskipun manusia serigala ini ingin melarikan diri, itu tidak mungkin sekarang. Segudang sinar berwarna oranye kemerahan jatuh dari langit, mereka tampak tumbuh ketika mereka semakin dekat, jatuh pada masing-masing manusia serigala. Tidak peduli berapa banyak mereka berjuang, mereka tidak dapat melakukan apapun melawannya, dan semua manusia serigala dengan sedih menghilang dari dunia ini, begitu saja. Tidak ada jejak yang tersisa dari mereka, mereka menghilang begitu saja. Keselamatan. Sinar merah emas berubah menjadi pemandangan surgawi, dan manusia serigala menghilang dari dunia. Orang-orang dari kota Odin mulai bangkit dari keterkejutan. Hanya segelintir orang yang berdiri dalam cahaya berwarna merah emas yang hangat ini, tetapi luka di tubuh mereka disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat-tempat yang terbakar juga sudah padam. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipulihkan adalah kehidupan orang-orang yang sudah mati dan bangunan yang hancur. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Xingyu yang masih duduk di atas tahta sudah di depan satu orang lagi, manusia serigala berambut emas. Sehubungan dengan monster ras iblis, manusia menilai mereka sama seperti binatang buas ajaib. Manusia serigala berambut emas ini setidaknya adalah iblis langkah kelima. Namun, di depan Long Xingyu, dia seperti semut kecil yang bahkan tidak bisa berjuang sedikitpun. Selain dia, masing-masing setan sudah dihilangkan. Apa tujuanmu dengan menginvasi bagian selatan aliansi kuil? Suara dingin Long Xingyu terdengar penuh kecurigaan. Manusia serigala berambut emas ini masih memasang front yang tangguh, meskipun dengan pandangannya, dapat dilihat bahwa dia putus asa dan tidak mau, dia masih tidak menjawab. Tahta surgawi Doom dan pembantaian ini. Bukankah Anda adjudikasi? Ksatria surgawi, Long Xingyu. Long Xingyu menjawab dengan lemah, itu benar, saya bertanggung jawab atas adjudikasi dan penilaian. Sekarang, jawab pertanyaan saya. Tatapan manusia serigala berambut emas menjadi ganas, bahkan jika Anda seorang ksatria surgawi,
para dewa iblis segera datang, para dewa iblis senior kami akan membalas dendam kepada kami. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Long Xingyu, dengan tatapan dingin, kalau begitu, pergilah ke neraka. Cahaya keemasan menghilang bersama-sama dengan manusia serigala berambut emas ini. Long Xingyu masih duduk di singgasana surgawi Doom dan Slaughter, mengungkapkan ekspresi agak cemas. Beberapa saat kemudian, setelah cahaya keemasan memudar, tahta surgawinya berubah menjadi bintang-bintang kuning saat menghilang. Orang-orang yang selamat dari kota Odin telah berlutut sebelumnya, memikirkan cahaya keemasan yang menghilang di langit. Mereka tidak tahu siapa Long Xingyu, tetapi dari sudut pandang mereka, penilaian yang mengalahkan semua manusia serigala itu benar-benar tindakan surgawi. Setelah kilatan cahaya keemasan, segera ada dua orang lagi di puncak Gunung Odin. Long Xingyu tampak seperti sebelumnya, mengenakan jubah sederhana, rambut hitamnya berkibar. Setelah pembuangan berwarna emas 1, ia telah mengembalikan setiap penduduk penampilan aslinya. Long Hao Chen berdiri di samping ayahnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat ini, meskipun dia memiliki ratusan tebakan terkait dengan kekuatan ayahnya yang sebenarnya, dia tidak bisa membayangkan bahwa ayahnya sendiri secara tak terduga dapat menarik keluar seperti itu langkah saleh. Tindakan itu beberapa saat yang lalu benar-benar membuatnya terguncang terlalu banyak. Setelah 2 tahun berlatih, Long Hao Chen memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa dibandingkan dengan ayahnya, dia masih tidak lebih dari sebutir debu. Long Xingyu dengan lembut menepuk pundaknya, ini, aku hanya seorang suami dan juga seorang ayah. Invasi iblis. Bai Yue, juga pada saat ini, di puncak gunung. Tempat ini tidak begitu dekat dengan kota Odin, tapi dia juga bisa dengan jelas melihat tahta surgawi yang dilepaskan Long Xingyu. Kilaunya yang cerah bahkan bisa dilihat dari kota Hao Yue yang berjarak 50 km, 100 li jauhnya. Alis Long Xingyu berkerut dan dia mengangguk sebentar, ini adalah serangan eksplorasi, tidak ada pembangkit tenaga iblis yang nyata muncul. Sepertinya saya harus mengalihkan kembali ke aliansi ke tanggal sebelumnya. Bai Yue ringan mengangguk, memegang tangan besar Long Xingyu. Gemetar Long Hao Chen belum menghilang, ayah, Anda adalah seorang ksatria surgawi. Tanyanya dengan berani. Long Xingyu mengangguk, kamu seharusnya sudah mendengarnya selama serangan dari manusia serigala ini. Di kuil ksatria, saya dikenal sebagai ajudator. Saya bertanggung jawab atas perang salib 2 aliansi kuil. Wajah Long Hao Chen penuh dengan ibadah, ayah, apa sebenarnya tahta surgawi? Apakah mungkin bagi saya untuk menjadi tangguh seperti Anda melalui pelatihan? Long Xingyu mengangguk, menjawab dengan tegas, tentu saja itu mungkin. Saya mencapai peringkat ksatria surgawi saya selama tahun ulang tahun ke-47 saya, bahkan sebelum saya bertemu ibumu. Selama Anda mencoba yang terbaik, saya percaya bahwa Anda akan dapat mencapai tahap ini bahkan lebih awal dari saya. Melihat dari jauh, Long Xingyu menghela nafas, sepertinya ras iblis akan kembali. Hao Chen, ingat, ras iblis itu kuat, tetapi kita tidak harus menyerah pada mereka. Sebagai ksatria, kita harus melindungi tanah air kita sampai tetes darah kita yang terakhir habis. 1. Long Hao Chen mengangguk saat dia memberikan jawaban ini. Dalam hatinya, ayahnya bukanlah seorang guru belaka, tetapi target ibadahnya. Tanpa pengalaman pribadi, dia tidak bisa membayangkan bahwa singgasana surgawi begitu hebat. Di lautan energi spiritual yang luas ini, ia menghancurkan langit dan bumi. Penghakiman yang cerah ini tersisa di hati Long Hao Chen, tanda yang tak terhapuskan. Ayah, apakah kita harus meninggalkan tempat ini? Tanya Long Hao Chen. Long Xingyu menundukkan kepalanya ke arahnya dan berkata, ya, tapi, Anda tidak ikut dengan kami. Long Hao Chen heran, memberikan tampilan yang penuh dengan ketidakpahaman kepada ayahnya. Long Xingyu dengan samar berkata, seekor cewek kecil yang tidak pernah meninggalkan perlindungan orang tuanya tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian surga di langit yang besar 2. Saya telah merencanakan untuk membimbing Anda selama 3 tahun,
tetapi sepertinya kami harus berpisah lebih awal. Saya akan membawa ibumu kembali ke aliansi kuil untuk menangani beberapa hal dan untuk menghormati kesepakatan saya. Aliansi kuil bukanlah tempat yang cocok untuk Anda. Jika Anda ikut dengan kami, saya khawatir Anda tidak akan pernah berubah menjadi seorang ksatria suci seperti saya. Anda harus berjalan di jalan Anda, langkah demi langkah, bergantung pada upaya Anda untuk mendapatkan segalanya, dan Anda akan memiliki kehormatan Anda sendiri sebagai seorang ksatria. Ayah, aku tidak ingin berpisah denganmu dan ibu. Long Hao Chen tiba-tiba memegang pinggang ayahnya, tatapannya tampak sangat sedih. Bai Yue menatap Long Xingyu dengan tatapan memohon. Long Xingyu membelai kepala Long Hao Chen, bocah bodoh, jika kau tetap di sisi kami dari awal hingga akhir, hatimu akan selamanya diisi dengan perasaan ketergantungan dan kepedulian. Dan bahkan jika Anda ikut dengan kami ke aliansi kuil, Anda tidak akan bisa tinggal selamanya di sisiku. Jadi, saya harus meninggalkan Anda selama beberapa tahun. Saya punya terlalu banyak hal untuk ditangani. Saya sudah membuat keputusan ini, Anda harus tetap di sini. Long Hao Chen masih kaget, dia mencoba mengendalikan air mata yang menetes dari matanya. Bai Yue sudah kembali ke pondok kayu, menangis tak terkendali. Long Xingyu menarik Long Hao Chen di depannya, dan memberitahunya dengan suara rendah, Hao Chen, sebelum kita pergi, ayah harus mengajarkan satu hal terakhir. Long Hao Chen menjawab dengan linglung, apa itu? Long Xingyu berkata dengan suara rendah, kompor spiritual. Kompor spiritual. Mendengar dua kata ini, tubuh Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi bergetar. Selama ini 2-5 tahun ia dilatih oleh pihak ayahnya, ia mendengar Long Xingyu berbicara tentang kompor spiritual berkali-kali. Tetapi pada saat-saat itu, Long Xingyu tidak memberinya arahan mengenai pelatihannya dalam penggunaan kompor spiritual. Long Xingyu mengangguk, kompor spiritual adalah tungku peleburan spiritual. Belajar menggunakannya tidak benar-benar tentang kemampuan. Ini adalah salah satu harta magis paling berharga di alam. Ada banyak kemampuan ksatria yang bisa dipilih. Tetapi kecuali dari beberapa yang akan tergantung pada bakat batin Anda, sebagian besar akan diperoleh dari latihan. Tetapi kompor spiritual tidak sama. Sebagian besar kompor spiritual memungkinkan Anda untuk menggunakan kemampuan yang tidak dapat diperoleh melalui latihan, dan kompor spiritual semuanya berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki sifat yang unik, dan bahkan jika orang yang berbeda berlatih menggunakan tungku spiritual yang sama, hasilnya akan berbeda. Ada banyak jenis kompor spiritual, total 74 jenis telah dikatalogkan saat ini. Masing-masing hanya cocok untuk beberapa panggilan, dan ada total 23 yang cocok untuk panggilan ksatria. Beberapa lebih cocok untuk para ksatria, tetapi para prajurit juga bisa menggunakannya. Long Hao Chen secara bertahap menjadi lebih dan lebih terpesona oleh penjelasan ayahnya tentang kompor spiritual. Ayah, di mana saya dapat memperoleh kompor spiritual? Long Xingyu menjawab, secara umum, mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat di mana banyak kekuatan spiritual telah berkumpul atau di reruntuhan kuno. Dalam panggilan apapun, rata-rata hanya ada 1 dari 1000 yang memiliki kompor spiritual. Itu juga berlaku untuk ksatria. Namun, kompor spiritual adalah tujuan bersama yang dicari oleh semua panggilan. Karena hanya dengan memiliki tungku spiritual, seseorang dapat benar-benar menjadi lebih hebat daripada mereka yang memiliki langkah yang sama. Berbicara kata-kata ini, Long Xingyu mengeluarkan cincin berwarna hitam di jari telunjuk Long Hao Chen. Seolah-olah itu telah disinkronkan dengan jarinya, cincin hitam ini telah dikontrak cukup untuk menjadi sangat pas. Ini adalah segel 6 lapis. Saya menyegel, di atas ring Anda, semua keterampilan kuat yang digunakan oleh Retribution Knights dari peringkat ke-4 sampai ke-9. Setiap kali energi spiritual Anda mencapai peringkat yang cukup tinggi, Anda akan dapat menembus bagian segel dan mempelajari masing-masing keterampilan ini satu persatu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya ke Long Hao Chen. Yang perlu Anda ketahui tentang kompor spiritual dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Saya tidak punya waktu untuk menunjukkannya secara langsung, jadi Anda harus belajar sendiri, mengerti?
Ayah, Long Hao Chen mengeluarkan kata ini. Matanya merah tak terkendali. Jangan lupakan budi baikmu pada orang yang memberimu cincin ini. Long Hao Chen mengangguk dengan lembut, setelah dia membangkitkan energi spiritual batiniahnya. Long Xingyu telah memberitahunya sampai sejauh mana dia harus berterima kasih kepada gadis bisu yang meninggalkannya cincin ini. Ketika energi spiritual dicurahkan ke dalamnya, pola emas tipis pada cincin itu tampak hampir hidup, dan cahaya biru tipis muncul, bersinar kuat. Long Hao Chen mengambil buku yang merekam misteri kompor spiritual. Cincin yang ia terima adalah cincin luar angkasa yang sangat berharga. Di dalam, berbagai artikel bisa disimpan hingga 10 meter kubik. Awalnya hanya berisi kemampuan pertahanan yang menciptakan perisai biru tipis ketika selama energi spiritual dicurahkan ke dalam cincin ini, perisai akan selalu ada, dan kekuatannya akan meningkat bersama dengan energi spiritual. Long Xingyu mengatakan bahwa itu adalah pesona yang langka. Melihat Long Hao Chen yang sedang mengemas bukunya, Long Xingyu dengan ringan menghela nafas. Hao Chen, meskipun saya memiliki banyak peralatan yang cukup bagus, saya tidak berencana untuk memberikannya kepada Anda. Itu karena senjata dan peralatan hanya berharga ketika Anda mendapatkannya dengan mengandalkan upaya Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda akan benar-benar dapat menghargainya. Ayah, aku tidak ingin berpisah darimu. Air mata Long Hao Chen akhirnya berhenti menetes. Long Xingyu memegang putranya dalam pelukannya, mendesah, Hao Chen, emosimu adalah kekuatanmu, tetapi juga kelemahanmu. Ingat, baik ayah maupun ibu tidak akan berada di sisi Anda di masa depan, Anda harus menjadi orang yang pendiam, Anda tidak bisa mengenakan hati di lengan baju Anda tiga. Jangan menangis, ini hanya pemisahan sementara. Ayah berharap bahwa lain kali kita akan bertemu satu sama lain, kamu akan bisa membuatku melihatmu dengan mata baru. Ayah dan ibu akan pergi. Saya tidak bisa meninggalkan Anda peralatan apapun, tetapi ada hadiah yang saya siapkan untuk Anda sejak lama. Saat dia mengatakan itu, Long Xingyu melepaskan tangan putranya, meletakkan tangan kanannya di dadanya sendiri. Sangat menekan, cahaya putih aneh dilepaskan. Cahaya putih lembut, diikuti oleh energi tertentu bergelombang sebelum berdenyut, memberikan perasaan pusing kepada orang-orang yang melihatnya. Ini jelas bukan energi dari cahaya suci atau energi spiritual Long Xingyu. Long Xingyu perlahan-lahan meregangkan telapak tangannya di bawah tatapan Long Hao Chen yang tampak cukup terkesan. Di telapak tangan ayahnya, ada cahaya putih. Kuali kecil sepanjang 3 kaki muncul di telapak tangan Long Xingyu. Sinar putih dipancarkan dari kuali putih ini, bergerak lembut naik dan turun, menciptakan pemandangan yang memukau.